Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu pun jiwaku, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah, amin, haleluya, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, Bapakku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Amin, haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hati pun Kau tahu segala-galanya Bapa, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tinggal hanya dalam dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa Tuhan Yesus yang Ku cinta, segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus yang Ku cinta. Kami bersyukur, terima kasih buat semua kebaikan kasih-Mu yang sudah memelihara hidup kami dari pagi sampai malam ini. Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tuntun hidupku Bapa, pelihara hidup kami, jadikan kami hamba-Mu setia, taat untuk melakukan seluruh firman-Mu Tuhan, sehingga hidupku didapati berkenan, menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih, kuduskan sebentar kami mau terima firman-Mu Bapa. Hanya firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, penuh dan kemuliaan. Terima kasih, sucikan mulut hamba-Mu, hati hamba-Mu, tubuh jiwa roh kami anak-anak-Mu Bapa. Ya firman-Ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau Bapa, tapi kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami semua Tuhan, untuk tujuan kemuliaan-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Ampuni dosa kami, dosa, kejahatan, kesalahan, kelalaian kami. Ampun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia-Mu turun menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus.
Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Saya ucapkan shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dipelihara sama Tuhan dari pagi, siang, sore, malam ini, waktu-waktu kita jalani hanya ini Bapak Ibu ya. Ada pagi, ada siang, ada sore, malam. Ini selalu konsisten. Rutinitas kegiatan, baik termasuk saya, tapi kegiatan bagi kita setiap anak Tuhan tidak hal yang sia-sia, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, menyanyi dengan penuh kesederhanaan ini, dengan main gitar, tapi dilihat sama Tuhan. Lebih bagus saya melakukan perkara-perkara yang bersifat rohani untuk kerajaan Allah, beritakan firman Allah, daripada bisnis untuk dunia. Bisnis boleh Bapak Ibu, tapi jangan saudara 24 jam mikirin bisnis terus, mikirin uang terus, mikirin dunia. Akhirnya kita egois, akhirnya kita tinggi hati, akhirnya kita terpengaruh dengan pola dunia, terpengaruh dengan perilaku dunia, terpengaruh dengan gaya-gaya dunia, kehidupan penuh dengan nafsu dosa. Karena kalau dalam firman Tuhan, kesukaan dunia cuma 3 hal, yaitu kesenangan mata, keangkuhan hidup, dan daging hawa nafsu, saudara. Ini kalau kita baca, coba saya mau buka firman Tuhan terlebih dahulu ya, dalam surat 1 Yohanes, supaya Bapak Ibu jangan hanya terpengaruh, karena iblis itu pandai, saudara. Iblis itu lihai sekali, bisa mempengaruhi setiap kita supaya kita jauh dari Tuhan, tapi pikirin dunia. Coba 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu pertama, keinginan daging, kedua, keinginan mata, yang ketiga, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yaitu, jadi kalau kita pikirin dunia-dunia, khawatir saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, kalau pengendalian diri lemah, ya, langsung Bapak Ibu bisa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sehingga akhirnya apa? Lupa dari Tuhan. Oleh itu mari kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita seimbang, ya. Boleh kita kerja bisnis aspek horizontal, tapi jangan lupa aspek vertikal. Karena vertikal ini yang sifatnya kekal, Bapak ya. Karena sifatnya horizontal ini, firman Tuhan katakan dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan firman Tuhan, itu akan kekal selama-lamanya. Waktu mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita baca 2 Korintus pasal 6. Rutin Bapak, kalau malam hari perjanjian baru, kalau pagi hari perjanjian lama. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang, yaitu pada Jumat malam tanggal 21 Januari 2022. Sudah 1 tahun lebih saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berikan kekuatan, saya diberikan kesehatan bersama Bapak Ibu, konsisten pagi malam terus kita rutin baca firman Tuhan. Kalau pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru, terus sampai Tuhan Yesus datang kembali, sehingga hati kita diisi dengan firman Tuhan, pikiran kita selalu pikirkan perkara di atas, sehingga perilaku kita menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat, menjadi surat yang terbuka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan untuk tujuan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau baca 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, itu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina
dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Kristus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbul balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 yang terakhir, dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, puji Tuhan. Demikian firman yang Tuhan yang sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Mari kita mau setia baca firman Tuhan, menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita, supaya tubuh jiwa roh kita sehat, tidak tercelah, tapi di dalam pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Coba kita buka dalam 2 Korintus 1 ayat 1. Mari kita semua menjadi anak Tuhan yang setia, cinta Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat ada di Korintus, demikian buat kita semua, supaya kalau kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, jangan sampai kita hidup sia-sia. Jangan sampai kita menerima kasih karunia dengan sia-sia, seperti yang saya mau baca di ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Amin. Kasih karunia Tuhan sudah kita terima. Yang pertama, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kasih karunia Allah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah bangkit untuk kita. Dan Tuhan sudah naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali. Untuk siapa? Tuhan datang kembali untuk kita semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang Tuhan sudah berikan keselamatan, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, supaya keselamatan yang sudah kita terima kita kerjakan dengan takut dan gentar. Kasih karunia anugerah Tuhan yang sudah kita terima jangan sia-sia. Jangan seperti Esau, dia jual hak kesulungannya. Tapi kita terima, kita pelihara, yaitu kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Biarpun yang kedua, yang pertama tadi kita sudah terima kasih karunia Tuhan, anugerah. Jangan kita jual hak kesulungan. Jangan kita tukar dengan perkara-perkara dunia. Kita harus berhikmat. Jangan sampai seperti kita menjadi anak gadis yang bodoh, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi dia sia-siakan hidup. Dia hidup sembrono, dia hidup lalai, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi marilah kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang menjaga hati kita pelita, ada minyak, ada firman dan Roh Kudus. Sehingga apa? Pada waktu menghadapi kesesakan, pada waktu menghadapi kesulitan yang kedua, Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Termasuk hidup kita yang kedua. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi sinar terang kemuliaan Tuhan, menjadi karam, menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi dari karam terang. Tetapi yang kedua, harus kita siap menghadapi kesulitan, menghadapi kesengsaraan, menghadapi penderitaan, menghadapi juga seperti Rasul Paulus katakan, sebagai orang yang tidak kenal namun terkenal, sebagai orang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang dihajar namun tidak mati. Banyak hal yang kita hadapi di masa-masa yang datang. Pada waktu peristiwa tahun lalu sampai saat ini, pandemi COVID-19 membuat kita rasa takut cemas. Tapi ingat,
Karena kita sudah dipilih Tuhan. Ada janji Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Setiap langkah kaki orang dikasih Allah di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena selalu saya katakan tahun 2022 jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari yang ketiga, kalau kita hidup di dalam pilihan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mari kita siap. Jangan sampai kita memegang barang yang najis. Ketiga, hidup kita di dalam kekudusan Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu di ayat ke-17. Sebab itu keluar kamu dari mereka. Dan pisahkan ibu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Maunya Tuhan supaya hidup kita kudus. Selalu saya tekankan, hidup kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab surga bukan tempat yang najis. Surga bukan tempat yang bercelah. Tapi surga tempatnya Tuhan, tahta Allah. Kita harus bela apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan. Tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Saya kasih ayat penutup. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu ini. Tujuan Tuhan memanggil hidup kita. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita menjadi hamba dosa. Tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Sebab Tuhan berkata di ayat 16. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Biar Bapak Ibu Saudara semua makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari mengerti di dalam rencana Tuhan. Makin hari makin dewasa. Hidup di dalam apa yang jadi tujuan ilahi. Dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, haleluya. Seluruh isi hatiku pun kau tahu. Dan kau aku, haleluya. Terima kasih Bapa. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, amin. Seluruh isi hatiku pun kau tahu. Dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita ada di dalam dekapan kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan hidup di dalam kehendak Allah. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.